Sampai bosan emang terbangin Avata ini. Kalian tuh hubungkan si goggles ini ke DJI Fly sebenarnya bisa wireless ya. Cuma saya lebih prefer pakai C, soalnya transmisinya lebih cepat datanya. Jadi di sini lebih nikmat, nggak kayak Avata 1 yang harus blek. Dalamnya tuh repot banget yang di video ini. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Rumah Drone, di channel yang akan membahas semua tentang drone. Di video kali ini kita bahas tentang cara menerbangkan DJI Avata. Kita bikin tutorial yang lengkap dengan motion dan juga dengan RC FPV3. Walaupun videonya agak telat, tapi nggak apa-apa lah, timbang nggak sama sekali kan. Langsung aja kita siapin barang-barang yang perlu disiapkan. Gimana tuh? Pertama pastikan sekalian mengecas semua peralatan elektronik yang ada di DJI Avata ini, mulai dari goggles, remote, motion, baterai si Avatanya juga. Dan pastiin jangan sampai ketinggalan pas kalian bawa ke lapangan terbang kalian. Oke, kita mungkin perkenalan dulu dari motionnya nih. Motion, dari tombol yang merah ini ada tombol untuk take off guys. Jadi untuk pencet 2 kali untuk take off dan tekan sekali lagi. Tekan 2 kali untuk nyalain arming si drone-nya, pencet sekali lagi, tekan lama buat take off. Dan landingnya pun bisa pakai tombol ini. Kemudian di sini ada tombol ubah mode normal ke mode sport. Kemudian ini fitur-fiturnya, ini scroll, ada fitur drift, ada fitur kemana apa lagi ya? Drift, roll, easy acro. Easy acro itu cuma kanan kiri tok. Terus ini ada tombol power bagian kanan. Cara nyalainnya pencet 2 kali seperti ini. Yang kedua kalinya tekan lama, tek tek. Nah, sampai bunyi tilulit, matiinnya pun sama. Tek, tek. Oh, baru dinyalain. Nah, begitu. Dan tinggal tombol record di sini, ada tombol record. Jadi tombol record ini di bagian jempol. Jadi kita pencet di bagian jempol dan tombol untuk nyalain si motionnya pakai telunjuk. Dan kemudian ini adalah untuk gas-gasnya. Ini ke dalam untuk maju, ke belakang untuk mundur. Dan juga di sini ada joystick. Joystick ini buat easy acro-nya dia, buat gerak kanan kiri sama tambahan maju mundurnya. Oke, itu fungsi-fungsi untuk si motion ini. Dan lanjut kalau untuk pengenalan dari drone-nya, drone-nya pastinya di sini ada 4 bilah propeller, di mana propeller sendiri ada yang cewek, ada yang cewek, ada yang putar kanan, ada yang putar kiri. Dan dia sistemnya pakai baut. Dan ini udah banyak banget aftermarket-nya. Merek HQ Prop juga udah ada untuk Avata 2. Dan kemudian di bagian depan ini ada gimbal kameranya dengan satu eksis, jadi cuma atas bawah doang. Di bagian belakang ada penempatan baterainya dan ada klip kiri kanan, kita pencet ke dalam terus tarik aja untuk keluarin si baterainya. Baterainya ini 4S 2000-an mAh dan flight time-nya lebih lama dibandingkan dengan Avata generasi pertama karena ini bobotnya lebih enteng. Walaupun dia dimensi lebih besar, tapi sebenarnya ukuran motor dan baling-balingnya itu sama-sama 3 inch. Bedanya dia itu agak lebar biar manuvernya lebih nikmat. Kalau Avata kemarin yang generasi pertama, dia diagonal motor tuh motornya terlalu mepet. Kalau terlalu mepet imbasnya gimana Bang Albert? Ininya kurang nyaman lah sebenarnya untuk diagonal motor yang terlalu mepet. Iya gak sih? Iya betul. Dan kemudian di sini ada tombol powernya. Tombol powernya pun cara nyalainnya sama, semua DJI cara menyalakannya sama. Pencet 2 kali, yang kedua kalinya tekan lama untuk menyalakan si baterainya. Menyalakan baterai otomatis drone-nya bakal menyala. Di bagian belakang kita bisa lihat ada 2 buah vision sensor untuk deteksi downward sama backwardnya. Jadi dia jadi satu, downward vision sama backwardnya dia jadi satu. Dan kemudian di bagian bawah di sini ada infrared sensor. Ini untuk mengetahui ketinggian yang ada di bawah si drone-nya dan untuk landingnya biar lebih safety guys. Dan sisanya apalagi yang belum saya jelaskan adalah penempatan si SD card-nya dan untuk USB-nya ini jadi satu di bagian kiri drone-nya. Jadi di sini lebih nikmat, nggak kayak Avata 1 yang harus blek. Dalamnya tuh repot banget yang di video ini. Alah, no kan. Malesin. Di sini micro SD-nya di bawah, USB-C-nya di atas. USB-C-nya bisa buat pindahin data micro SD-nya ataupun buat update firmware. Dan paling di atas ini di drone-nya ada LED notifikasi. Jadi kalau merah dia belum siap, kuning tandanya udah siap tapi belum connect, ada hijau tandanya udah ready to fly. Dan ya mungkin itu dulu untuk drone-nya udah cukup. Di sini ada oren-oren yang menandakan apa ya? Ini oren-oren ada rubber-rubbernya guys. Jadi kalau nabrak kayaknya bisa lebih bisa agak mantul-mantul paling ya. Oke, lanjut lagi kita kenalan sama si remote terbaru dari Avata 2 ini. Ini sebenarnya nggak ada bedanya sih sama Avata 1 remote-nya atau DJI FPV. Cuma beda di antenanya aja. Ini antenanya sudah internal, udah pakai transmisi all-4. Dan untuk tombol-tombol dan fungsi-fungsinya itu sama. Di bagian sini ini throttle tapi saya udah ubah ke manual. Jadi sini saya bikin fix sudah. Dan kemudian di sini ada tombol
Untuk pause flight mode-nya atau buat RTH di tombol kiri sini, ini tombol flight mode-nya ada normal, sport, manual. Manualnya harus diaktifkan di goggles. Ini kebetulan sudah diaktifkan. Ada tombol custom juga di sini 1, 2, 3 sama C1. Ini tombol custom. Nanti bisa buat nyalain beep, nyalain apalagi ya, banyak dah fiturnya, nanti kita cek di gogglesnya sekalian kita rekam. Kemudian di sini ada tombol untuk record atau foto. Kemudian di sini ada cara nyalain untuk di mode acro-nya atau armingin si drone-nya. Di sini tek pencet 2 kali buat arming, pencet sekali buat nggak ada buat apa sih, matiin nyalain tuh 2 kali. Dan kemudian di sini ada tombol power, ini ada tombol C1. Ya 2 stick ini buat pergerakan biasa, dan untuk ngecasnya dia pakai USB-C yang ada di bagian bawah. Ngecasnya di sini kalian mau pakai casan PD, mau pakai casan fast charging, itu gak ada masalah. Kita belum nemu masalah remote mati karena casan yang pakai voltase berlebih di DJI FPV yang generasi pertama ataupun anak ini. Dan langsung aja kita coba nyalain ini, tapi lebih enaknya mungkin biar kamera bisa lihat juga, ataupun coba saya rekam di sini, bakal ngerekam gak ya? Oke, kita coba colokin si goggles ini ke HP kita biar kita juga screen record. Jadi kalian tuh hubungkan si goggles ini ke DJI Flash, sebenarnya bisa wireless ya. Cuma saya lebih prefer pakai C, soalnya transmisinya lebih cepat datanya. Ini kita nyalain dulu. Cara nyalain gogglesnya sama. Oh iya, gogglesnya belum dikenalin BTW karena tadi nempel aja di atas. Untuk goggles ya kita kenalin dulu untuk apa aja yang ada di gogglesnya, mulai dari SD card yang ada di sini. Kemudian di bagian bawah ada infrared. Infrarednya gunanya kalau misalkan kalian nggak pakai goggles ya, walaupun kondisinya OLED-nya bakal mati, tapi kalau kalian intinya di posisi gelap, OLED-nya bakal nyala gitu, atau pas kalian masukin wajah kalian ke si goggles ini. Dan kemudian di sini ada antenanya 2. Selain itu ada antena internal di dalamnya, dan ada ada visionnya juga. Ini binocular lens, jadi dia walaupun ada 2 kamera, kita ngelihatnya nanti di goggles ini tetap satu layar atau satu gambar. Kemudian di atas sini ada tombol 5D-nya. Untuk 5D-nya gak tahu kenapa ya, kenapa gak kayak goggles 2 yang pakai swipe. Mungkin memang pas pakai swipe itu banyak yang gagal atau gimana. Soalnya saya sendiri ngerasa kurang nyaman kalau swipe gitu. Mending paling cepat ngapa-ngapain itu pakai tombol 5D. Ini tombol back-nya juga ada di samping 5D. Kemudian di bagian kanan ada LED indikatornya. Ini saya konekin ke HP, malah HP saya ngeluarin daya buat ngecas ini. Aduh. Dan di bagian bawah ada untuk diopternya. Kita bisa atur diopter sama IPD slider. Jadi diopter itu buat kalian yang matanya minus, bisa kalian lepas kacamata, masuk sini, sesuaikan sama mata minusnya kalian. Nanti bakal dikasih tahu dia value minusnya berapa. Sama ada kunci untuk biar dia gak kebuka-buka lagi. Jadi cara kuncinya tekan ke dalam, terus putar ke kanan. Dia tuh gak bakal gerak-gerak lagi untuk diopternya atau untuk yang ngatur mata minusnya. Kalau IPD-nya sama juga, dia gak bakal bisa gerak kalau kita udah ngelock. IPD bisa geser-geser sesuai sama kebutuhan kalian. Dan di sini ada sirkulasi udara mulai dari depan sini, depan kiri kanan, sama bagian atas juga kiri kanan. Baterainya di sini ada di belakang sini, dan kabelnya ini melok di kanan. Ini kabelnya ada di bagian strap kanan ini guys, di bagian dalamnya. Dan kemungkinan besar ini bakal awet banget soalnya dia dilapisi karet yang udah lumayan proper, dan kabelnya kelihatan juga oke juga. Dan ini ya, si goggles 2 nyaman banget dipakai posisi gini tuh, soalnya dia ada counter pemberatnya di belakang, jadi gak ngerasa berat lah, atau masih ngerasa nyaman. Kita sendiri pun pemakai nyaman. Oke, kita langsung nyalain aja si gogglesnya. Oke, sekarang ini udah connect sama gogglesnya. Jadi di bagian pojok kanan bawah kelihatan goggles connect ke si Androidnya. Dan kalau misalkan kita pengen lihat view-nya atau tampilan goggles, di sini tuh kita bisa masuk langsung ke kamera view, tapi di sini blank. Kita harus nyalain juga si goggles, si Avata 2-nya. Coba kita nyalain. Di sini baru muncul si Avata 2-nya. Tapi di sini masih connection guide, masih belum mau masuk dia ke dalam, kecuali kalau kita nyalain si motion-nya atau si RC-nya. Intinya dia harus connect dulu ke remote control-nya, baru dia mau masuk ke dalam. Seperti di sini. Dia ini sudah masuk ke dalam. Dan bisa dilihat di depan ada teman-teman kita, ada Mas Fahmi sama Bang Pikri. Jadi ini kita baru bisa ngelihat menu-menu yang ada di dalam gogglesnya. Jadi kalau misalkan kita pencet 2 kali gini, dia bakal pindah ke kamera utamanya juga harusnya. Oh, screen-nya di goggles. Use touch goggles. Oke, jadi kalau misalkan dia masuk ke vision, dia gak bakal mau muncul di sini, gak mau muncul di Android-nya. Nah, di sini saya jelasin dulu untuk menu apa aja sih yang ada di dalam si goggles ini. Mulai dari pojok kiri bawah di sini ada normal mode, kemudian ada height-nya atau ketinggiannya, ada D atau distance dari home point, jarak drone ini dari home point, dan ada kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal di atasnya. Di H ini kecepatan untuk vertikal, di D ini untuk kecepatan
horizontalnya. Kemudian di bagian kanan sini ada 100, ini persentase si baterai drone. Kemudian ada estimasi berapa menit lagi flight time-nya, kemudian ada sinyalnya. Di sini ada speed transfer data view-nya. Di sini 20 Mbps karena dia posisinya belum arming. Kalau dia sudah arming bisa sampai 60. Kemudian di sini ada GPS-nya. Di GPS-nya udah pakai 3 GNSS, makanya dia bisa 32 satelit. Terus ada goggles baterainya 91%. Kemudian di pojok kanan atas ini ada berapa menit, yaitu di aircraft dan di goggles. Jadi ini kisaran berapa menit lagi si aircraft sama goggles bisa ngerekam atau bisa ngerecord. Dan kemudian kita bisa masuk ke menunya. Masuk menunya kita pakai goggles, masuk ke mode kanan. Ini masuk mode utamanya, mulai dari status, album, transmisi, setting. Jadi kalau untuk statusnya kita bisa lihat kalau ada trouble di drone ini. Dan DJI goggles ini itu bisa connect ke Mini 4 sama bisa ke R3. Di sini bisa kita switch, nanti ada pilihannya R3 sama Mini 4 Pro. Nah, kita back dulu, kemudian ada album. Ini adalah album dari yang pernah direkam sama si goggles atau si drone ya. Jadi sini saya coba kasih contoh. Sorry, ini soalnya dia pakai motion ini juga bisa buat gerak-gerakin, ya kan? Jadi motion ini bisa buat gerak-gerakin view-nya. Nah, di sini saya bisa pilih nih pakai motion. Saya mau pilih yang mana nih? Misalkan saya mau pilih nyetel yang ini. Kita pencet si orange, tek, atau pencet si tengah ya? Apa pencet gas? Oh, pencet gas. Lucu juga dia. Kita masuk lagi ke menu transmisi. Ini untuk pilihan sinyalnya. Nanti kita bisa fokus mode atau tidak. Channelnya bisa pilih auto broadcasting ini biar bisa ditonton sama teman-teman lain. Di sini di off kan karena belum ada yang pakai goggles 3 juga di sini. Ini setting utamanya mulai ada safety, ketinggian maksimalnya di 120. Tapi karena kita kemarin sering terbang di daerah batu yang tinggi-tinggi ini, kayaknya style di 200 saja. Yang penting untuk batas ketinggian itu lebih tinggi dari ground ya. Karena kemarin aja 120 sama groundnya juga bisa nubruk. Karena harus sesuaikan sama lokasi terbang kalian juga guys. Pokoknya dari ground maksimal ketinggian itu 120. Kemudian maksimal flight distance di sini no limit, RT altitude 30 meter, tapi di sini saya set di 50 aja atau 60 beli safety. Update home point di sini saya bisa pencet update home point, tapi saat dia take off ataupun saat dia posisi diam yang penting GPS-nya akurat. Di sini ada compass calibration, IMU calibration, goggles calibration. Jadi si goggles ini juga punya IMU atau inertial measurement unit karena di dalamnya juga ada accelerometer sama giroskopnya juga. Kemudian di bawah sini ada kamera view before loss. Jadi misalkan amit-amit drone kalian hilang dan drone kalian lost sinyal, kalian bisa lihat view terakhir drone kalian itu di kamera view before loss. Walaupun kalian gak ngerekam pun masih bisa dilihat. Kemudian ada ESC beeping. ESC beeping ini tujuannya kalau misalkan drone kalian crash, kalian bisa pencet ini buat cari drone kalian lebih mudah. Di sini saya pencet, berisik dia. Tut. Oke, saya matiin. Kemudian di advanced safety settingnya di sini kalau ada pilihan, kalau misalkan drone ini lost sinyal, si Avata 2 ini lost sinyal, kalian sebenarnya bisa pilih mau di RTH, landing, atau di hover. Ada 3 pilihan nih pasti. Kan? Land atau turun, hover dia di tempat sama balik ke rumah. Dimana emergency proper stop ini kalau misalkan kita aktifkan, jadi di sini press lock button. Ini kalau pakai motion ya. Kalau pakai motion press lock button 4 kali, nanti dia bakal mati di atas tiba-tiba. Tapi kalau saya sih nggak perlu ya, nggak perlu diaktifkan. Timbang kita nggak sengaja kepencet gitu kan. Kontrol, lanjut lagi ke kontrol, setting kontrol. Di sini kontrol untuk motion controller. Di sini kita bisa pilih settingan ya. Di sini motion control instructionnya. Jadi kalau misalkan kalian lupa cara menggunakan motionnya gimana, sebenarnya DJI dari awal diaktifasi sudah dikasih tahu cara penggunaan dari motionnya sampai si gogglesnya sendiri. Di video ini kita lebih jelaskan dengan bahasa Indonesia biar teman-teman yang mungkin agak bingung dengan bahasa Inggris atau tutorial dari DJI, mungkin saya bisa bikin lebih mudah mungkin ya. Oke, kita langsung mainnya pakai ini aja deh, timbang repot-repot kan, asik. Jadi di sini motion controlnya tadi settingannya gimana aja, ada gain tunningnya. Gainnya di sini kita bisa pilih speednya untuk lateral speed. Lateral speed yang belum teman-teman tahu, ini lateral itu adalah gerakan nyamping ya, gerakan nyamping kanan kiri. Di sini ada gerakan maju, gerakan mundur, speednya bisa diatur ya. Kalau pakai normal mode berapa speednya, pakai sport mode. Di sini kita bisa atur juga berapa speednya. Oke. Kita coba resetnya harusnya berapa ya, tetap segitu. Oke, kita coba RC calibration. Di RC calibration ini ada kompas kalibrasi untuk si motionnya, makanya si motionnya ini bisa bikin kayak gini ya, karena dia ada IMU-nya juga. Di sini ada accelerator joystick calibration buat kalibrasiin si joysticknya ini sama si throttle-nya dia.
Lanjut kita back aja. Backnya kalau di sini mencet apa ya tadi? Oh, mencet backward. Backward untuk back. Unitnya di sini kita pakai kilometer per jam. Kalau metrik nanti dia pakai meter per second, kita agak biasa. Lanjut lagi di turtle mode, ini bisa diaktifkan. Tapi karena dia di mode ini, dia gak bakal mau nyala. Di sini beginner mode-nya bisa diaktifkan, bisa enggak? Di sini saya disable dulu. Jadi beginner mode ini nanti terbang kalian bakal dibatasi. Dan misalkan kalian masih bingung dengan si goggles nih ya, menu-menunya seperti apa, kalian bisa masuk ke Google Tutorials. Kalau sebelumnya kan ada di motion controller. Kalau misalkan kalian mau tahu menu-menu di motion ini ada apa aja, kalau misalkan kalian mau tahu dengan goggles tutorialsnya, bisa masuk ke sini. Oke. Masuk lagi ke setting yang tadi itu. Oke. Tadi sampai di goggles, di kontrol mungkin sudah cukup ya. Misalkan teman-teman ada yang masih bingung, bisa langsung chat Mimin aja biar gampang. Kamera, kemudian di sini ada aspek rasionya atau layarnya yang dilihat di goggles ini 4:3 atau 16:9, dan perekamnya pun sama. Perekamnya pun bisa 4:3 atau 16:9. Di sini misalkan 16:9, nanti dia view-nya lebih lebar, tapi agak nge-cropping 16:9 itu. Makanya saya lebih prefer pakai 4:3. Video quality-nya pun kita bisa pilih 4K 60 atau 2760. Kita senang pakai 4K lah. Kemudian ada AIS-nya, kita bisa pilih off. Nanti kalau misalkan kita off, terus kita pakai 4K 30, itu bisa kalian stabilin pakai apa namanya, Bet? Gyro Flow, ya lupa yang namanya. Kemudian ada ISO limitnya di 6400. Grid line di sini saya pengennya nonaktifin karena terkadang saya terganggu dengan grid line tersebut. Walaupun kadang membantu, tapi untuk sekarang kayaknya saya pakai off dulu. Tapi tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ambil footage yang tetap masuk ke roll of third-nya, grid line ini sangat membantu sekali. Center point-nya di sini tetap saya aktifkan. Ini storage-nya bisa lihat storage internal sama storage SD card. Di sini SD card-nya dia masih kosong, selawe giga, selawe, siap, si paling selawe. Kemudian ada internalnya di sini di 38. Emang gede banget internalnya anak ini. Jadi membantu kalau kalian lupa bawa memori. Internalnya udah gede banget soalnya. Oke, settingan kameranya bisa ke bawah lagi. Di sini ada format untuk memorinya. Di sini kita bisa format dari goggles-nya, dari aircraft, dari internalnya juga bisa di format. Kemudian advance camera settingnya di sini ada record width-nya biar apa? Biar dia nanti ngerekordnya di aircraft aja atau di goggles aja. Kalau kita lebih seneng di keduanya. Kemudian kamera view recordingnya di sini bisa diaktifkan auto record on take off. Jadi dia auto ngerekam saat kita take off. Ini colornya di sini kebetulan teman-teman kita ini, tim kita 2 di depan pengennya pakai D-Log M. Jadi udah kita pakai D-Log M aja, kembang normal. Kalau teman-teman yang masih pemula untuk editing gambar, mending pakai natural aja atau normal, gak masalah. Kemudian sharpness, noise reduction bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan gambar kalian. Di sini video subtitles itu untuk menunjukkan data-data penerbangan. Jadi bakal ada caption di setiap terbang kalian. Dia bakal ngasih satu data juga untuk mengetahui koordinat di mana, speednya berapa. Di sini sebenarnya perlu saya aktifkan aja. Oke, itu untuk advance camera settingnya. Di sini saya balik lagi pakai motion aja lah. Ini gerak-gerak mulu soalnya dia. Set, kita back, kita masuk ke display. Di display di sini kita bisa atur brightness-nya si goggles. Brightness si goggles ini bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita back dulu. Display scalingnya ini bisa kalian jauhin, bisa kalian deketin. Kemudian home point-nya harus diaktifkan, harus ya. Goggles default-nya mending kalian aktifkan kalau emang di tempat yang gampang ngembun untuk si goggles-nya ini. Enable real view PIP. Oke, ini diaktifkan. Jadi bakal bisa ngeliat picture in picture. Jadi sebelah kiri atas nanti buat si drone ya, dan yang utamanya buat real life kameranya ini. Oke, kita back. Kita masuk ke about. Nah, about cuma gini-gini aja isinya. Dan gak ada lagi. Tadi yang lain-lain, menu yang lain kita coba swipe ke bawah. Kita lihat-lihat sini enhance display. Ini enhance display ini untuk membantu mencerahkan layar gogglesnya juga terutama ya. Di sini ada share live. Oke, kita coba share live mobile view via device WiFi. Jadi kalau udah connect nanti kita coba lepas. Nah, di sini ada WiFi device. Oke. Di sini WiFi device-nya di sini ke detect ada avatar sama ada goggles 3. Di sini kita bisa lihat live view-nya di goggles 3 ini. Ini connecting, press and hold power button. Oke, jadi cuma tekan aja. Oke. Connect.
Oke, ini udah connect, kita pencet live view. Oke, ini udah connect ya. Jadi nggak pakai kabel lagi, ini kabel udah dilepas. Sekarang sudah terkoneksi wireless. Kalau PIP-nya bisa gak ya? Oh, PIP-nya nggak mau. Live view-nya langsung ke pause. Oke, aktif lagi. Oke, lanjut lagi. Ini untuk easy acro-nya bisa diaktifkan, bisa enggak. Di sini goggles di fog, atau dia nanti bakal kipasnya nanti di goggles lebih kenceng lagi dia kalau diaktifin. Ini gogglesnya si kecerahan si goggles. Yang bagian atas tadi ya, ini buat settingnya ya. Kita pakai 4:3 di video 4K 60 dengan IAS yang pakai Rocksteady. Oke, semuanya mungkin sudah saya jelaskan untuk menu-menunya yang ada di UI Goggles 2 ini. Saya pencet 2 kali gak sengaja. Jadi sangat membantu sekali ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau lihat mungkin tampilan layarnya kayak gini. Jadi sangat membantu ya guys ya untuk yang live streaming ini dengan wireless. Karena kita nggak perlu konekin kabel yang panjang lagi buat nonton teman kita yang lagi terbang. Jadi kalian juga nggak perlu konekin broadcast. Kalian perlu pakai share live goggles aja udah bisa ditonton orang banyak. Dan sekarang gimana sih cara terbangnya ini sambil ditemenin sama burung-burung berisik juga di sini nih. Nah, di sini kita contohin cara penggunaan dengan motion 2. Sebelum terbang, pastikan kalian mengatur ketinggian RTH sesuai dengan lokasi terbang kalian. Itu ada di mana sih? Itu ada di menu safety. Di menu safety-nya di situ nanti bisa kelihatan kan gogglesnya. Di sini saya coba di sini aja. Di sini kalian masuk ke setting, masuk ke safety. Di sini kalian bisa lihat RTH altitude-nya bisa kalian set di sini. Dan maksimal flight altitude-nya juga kalian harus sesuaikan. Di sini kenapa saya lebih dari 120 saya sudah jelasin. Kadang di sini kalau kita terbang agak tinggi, itu sama ground aja udah sama-sama 120. Di bank crash ya harus lebih tinggi lagi maksimal ketinggiannya. Begitu teman-teman. Contoh crashnya gimana? Kayak gini. Oke, di sini kita udah all semuanya udah kelar, penjelasannya udah jelas. GPS-nya kita pastiin minimal sudah di 20 lah, 20 satelit sampai dia tuh udah siap untuk terbang. Di satelitnya ada di pojok kanan bawah itu, ada 32 satelit sekarang berarti tandanya udah oke, udah siap terbang. Persiapannya ya pastikan baterai goggles, baterai motion dan baterai avatar kalian penuh dan kita siap untuk take off. Take off-nya caranya gimana? Kita press and hold tombol oranye ini. Tek tek. Pencet 2 kali aja tek-tek gitu. Matinya pun sama. Nah, jadi tek-tek itu buat arming. Keren. Jadi drone ini arming dan saat arming pun transmisi sinyalnya langsung ngeboost ke 60 Mbps. Jadi biar dia transmisi sinyalnya gak gampang panas. Nah, di sini saya matiin lagi. Dan gimana cara take off-nya? Cara take off-nya ini sini agak saya jauhin dikit. Di sini saya pencet 2 kali tek-tek. Dan kayak saya tekan lama tombol oranye ya sampai dia take off. Oke, drone-nya sekarang udah take off. Di sini saya agak jauhin dikit ya, biar gak berisik. Oke, jadi untuk muter-muternya ini gak bakal mau dia muter kalau kita gak pencet tombol throttle-nya separuh. Jadi ada tombol separuhnya ini, tombol setengah dikit kayak gini, seret, seret. Nah, baru dia mau muter. Cara muternya bukan gini-gini ya guys ya. Cara puternya dia muter kayak gini. Motionnya diputar kanan kiri. Ini untuk muter yaunya. Untuk muter yaunya dan untuk atas bawah. Ini bisa pakai motion juga. Yoi. Motionnya juga bisa gerakin kanan kiri atas bawah pakai motion ya. Enak. Ataupun kita mau pakai fitur untuk head trackingnya bisa kita aktifkan di sini. Head trackingnya gimana? Set ya kan? Kanan kirinya diaktif saat saya gerakin kepala saya kanan kiri. Atas bawah pun sama. Tapi kalau saya ada motion sickness di head tracking, jadi saya nonaktifkan dulu. Thread. Jadi saya fokus main pakai si motionnya aja. Motionnya aja ini udah nikmat. Gimana sih cara pakai motionnya ini? Ini kan udah kita pencet separuh, nanti dia ada tombol di tengahnya. Kita coba gas aja perlahan. Nanti dia bakal jalan sesuai sama titik di tengah itu, titik putih-putihnya. Mau diarahin kemana sih drone-nya gitu kan? Misalkan kita pengen arahin ke sini kan. Misalkan agak ke atas ini, gerakin ke atas motionnya. Biar dia terbang agak ke atas. Kita turunin perlahan, sorry debu ya ternyata ya. Debu betul. Nah, di sini saya coba gas sambil saya gerakin putar kanan kiri. Halo Bapak. Nah, kita gerakin gini. Dan ada fitur apa aja sih di sini yang belum kita pakai? Oke, kita coba jelasin fitur-fiturnya. Di sini saya back dulu. Dan selanjutnya kita pakai mode easy acro-nya.
Jadi Easy Acro itu fitur-fitur yang ada ya. Jadi buat easy drift, kemudian apalagi tuh, ada slide, ada flip. Jadi kita bisa pakai. Di sini kita aktifin dulu, kita bisa set back dulu deh. Nah, di sini bisa pilih putar-putar, menunya mau apa, mau flip, misalkan kita pakai flip ya. Flip ini kita aktifin, pakai mode normal dulu deh. Mode normal, kita pakai flip, kita put gini ke kanan, set, drone bakal muter. Muter kanan, muter kiri, bisa flip depan, bisa flip belakang, bisa, atau tuh ada bacaannya tuh ada back flip, ada left roll, ada right roll. Tapi gunanya buat apa gitu loh? Kayak Telo. Oke, kita lanjut lagi ke 180 drift. Oke. 180 drift itu gimana? Nanti saat kita maju, kita pencet dialnya ke arah kanan misalkan, seret, dia bakal mundur gitu. Kita gasin terus, dia juga bakal mundur terus. Asik, guys. Nah, di sini kita coba. Di sini saya pengen coba tim kita yang ada di sini agak tinggi dulu. Kita pakai menu set. Nah, boleh kan? Ajib, bre. Menu-menu mundur gini juga lumayan. Terus cara balikin lagi biar dia maju lagi, kita lepas throttle-nya, kita gas lagi. Kita gas lagi. Kita pencet arah kanan, seret. Boleh kan? Lumayan asik ini, mode paling berguna ini. 180 drift. Tapi dia dibatasin ternyata. Misalkan saya terbang kencang, muter langsung seret. Buah, boleh. Apalagi sih yang seru di sini buat muter-muter? Tapi cuma pas ada orang aja, sama terbang rendah. Tapi terbang rendah di sini ada gitu-gitunya. Kalau sawah-sawah saya oke lah. Kayak videonya Babang Mabelo atau Mahendra itu, dia 180 ada sawahnya, menarik sekali. Di sini kita coba ambil footage ya pakai mode normal. Mode normal speed maksimalnya di 28 km/jam. Kita ubah mode sport. Oke, coba kita lepas dulu pakai mode sport. Nah, mode sport 180 aktif gak? Gak bakal aktif. 180 gak aktif, yang aktif cuma slide aja. Slide ke kiri, slide ke kanan, tapi dia gak mau tuh ternyata. Unable to perform. Jadi sinyalnya di sini agak jelek soalnya saya agak rendah. Kalau di sport di sini kecepatannya di kisaran 60 km/jam. Oke. Baterainya kisaran tinggal 35. Home point-nya pun enak. Misalkan kalian mau RTH, di sini kita coba contoh RTH, terbang agak jauh dulu. Oke, kita coba RTH udah agak jauh. Tekan tombol yang ubah mode sport ini agak lama sampai dia balik. Tadi kita setnya ke 60 meter. Jadi dia bakal tinggi dulu. Ini lama nih prosesnya. Wih, anginnya kok makin kenceng ya. Nah, di sini dia udah mau pulang ya guys ya. Tapi karena kita tadi take off-nya di atas ada pohon-pohon, bisa kita cancel. Cancelnya kita bisa pencet tombol lock-nya aja. Tombol lock-nya itu yang oranye ini. Tek, kita pencet sekali, dia batal. Kita bisa langsung mainin lagi lah. Sret. Nah, cara mainnya gampang guys, cuma gini aja, ikutin arah si bulat-bulat yang ada di goggles. Kalian arahkan sesuai keinginan kalian. Tapi kalian saat di mode sport harus hati-hati karena dia cukup kencang dan brake-nya pun dia agak lama. Brake-nya tuh agak serot, agak ada driftnya sedikit atau agak loss-nya. Jadi kita ubah mode normal dulu, kita landing, kita ganti baterai. Oke. Kalian pun bisa balikin drone-nya biar dia langsung mati. Karena kalau misalkan itu buat jaga-jaga aja sih sebenarnya. Kalian mau pakai landing manual biasa juga bisa. Langsung dibalikin juga nggak masalah. Kalau buat Avata ini bisa saya rekomenin soalnya dia propellernya nggak kayak drone-drone Mavic yang dia gampang letoy atau pitch-nya gampang berubah nanti. Dan sekarang kita langsung aja coba ajarin kalian pakai remote yang DJI RC3. Mana remote-nya? Dan sekarang kita nyalain sih drone tadi kita matiin soalnya biar dia nggak tabrakan. Motionnya udah posisi mati. Kita pengen konekin ke FPV ini. Cara bindingnya gimana? Cara bindingnya itu kalian nyalain aja si FPV-nya, si remote ini, dan kalian tekan tombol power lama sampai dia bunyi beep. Kemudian kalian tinggal pencet tombol power yang ada di Avata ini. Tekan lama, nanti dia bakal connect. Kebetulan ini udah connected. Kita nyalain dulu. Tutut. Nah, dia udah connect. Karena di sini udah kita connectin duluan. Semua modenya sama aja, sama kayak DJI biasanya untuk terbang biasa. Kita masuk ke mode normal dulu. Cara take off-nya gimana? Cara take off-nya di sini sama kayak drone DJI pada umumnya. Kita masukin stick ke arah dalam atau keluar sama aja. Di sini saya contohin keluar, coba seret. Oke.
Drone udah nyala, tinggal kita throttle up, serot. Oke. Debunya banyak, Pol. Ke depan aja dulu ya. Jadi di mode normalnya ini ya sama kayak drone DJI biasanya. Sama persis, kendalinya sama, semuanya gak ada bedanya. Jadi stick kanan ini buat maju, ini buat mundur, geser kiri, geser kanan, motor jauh kiri, motor jauh kanan, terus throttle up and down. Di sini saya pakai throttle yang udah di adjust buat manual, tapi gak masalah selama sticknya di center, drone bakal hover biasa kayak drone DJI pada umumnya aja. Di mode sport ya sama kayak mode normal, bedanya dia agak kencang aja. Jadi dia bisa lebih kencang lagi. Nah, serot. Ini roll kirinya, roll kanan. Terus ini speed maju, kencang majunya. Mundurnya pun bisa kencang. Nah. Oke, kemudian ada tombol buat ngerekordnya di kanan ini ada tombol RTH. Di sini ada dial untuk atur kameranya, nukik naik turun. Kemudian di sini ada start stop saat kita masuk ke mode manual. Dan di sini adalah antena internalnya. Jadi kita kalau misalnya mau terbang pastiin arah antenanya juga sesuai sama arah drone ya. Tapi kalau kita main cuma jarak-jarak pendek nggak ada masalah, kecuali kita mau coba main agak long range, agak jauh-jauh, sesuaiin arah si goggle sama remote searah sama drone ya, biar tetap selinear arahnya. Dan sekarang kita coba aja terbang pakai si remote ini. Feel-nya gimana? Tapi kalau saya langsung pengen mode manual. Mode manualnya cara aktifin ya masuk ke sini guys. Masuk ke mode, nah dikontrol di remote controller, kemudian nah pastiin di custom mode-nya ini posisinya di manual mode. Karena biasanya standarnya dia pasti di sport mode. Kemudian di gain expo-nya di sini kalian harus atur mode altitude limitnya di nonaktifkan. Kalau enggak dia gak bakal mau ngeflip. Oke, di sini kita langsung aja terbang pakai mode acro-nya. Di sini dia udah auto record lagi. Set. Nah, ini kita sticknya ini udah masuk ke mode manual. Wing. Sinyalnya agak jelek, saya harus diri sebenarnya sih. Speednya bisa di atas 60 ya, dibanding sport ya. Jadi kalau aku gini sebenarnya speednya sekarepe kalian, bebas. Kalian mau diving agak tinggi gini ke bawah, juga bisa. Ini speednya berapa maksimal? Di 90, ya di 90. Ini udah throttle yang full banget ya. Oke juga nih anak buat main-main. Jadi feel saya enak-enak aja nih drone, kayak 5 in yang light. Nggak kayak Avata yang pertama. Avata pertama dibuat main kayak gini agak apa ya, lemot gitu. Speednya nggak bisa seenak Avata 2 ini. Emang sinyalnya di over ini sama kayak R3 Mini 4 ya. Dia tuh sebenarnya oke, tapi karena kena aturan CE ambiar sudah. Jadi nanti kita coba lock FCC, cara locknya gimana nanti kita bikin tutorial sendiri ya teman-teman ya. Sup, swihi. Saya coba main diri aja deh, bentar. Coba kita main aman-aman aja dulu deh. Kita cek sinyalnya dulu ke arah sana. Ini terbangnya agak jauh, berapa meter? 400. Sini sinyalnya masih oke, coba terbang agak rendah. Wah, di sini masih kelihatan aja dia udah oren. Ya, Avata 2 ini kalau kita nggak pakai FCC beginilah guys. Nah, di sini aja sinyalnya blur, HD-nya hilang. Saya coba mau masuk sini soalnya. Tapi kalau sinyalnya begini agak mengerikan juga. Record dong, aku mau lewat kita. 1, 2, 3, lewat. Masuk ke bolongan sono bisa sih, cuma sinyalnya jelek banget ya. Sumpah buruk sekali di situ sinyalnya. Coba masuk pelan-pelan aja deh.
Gak berani bah. Abah pernah masuk situ kan beda? Buka dulu ya, tahu. Kita habisin dulu bentar nih. Sampai bosan emang terbangin Avata ini. Sebagai Albert ah. Mana drone-nya? Enak, oi. Oke guys, mungkin itu dulu untuk video kita kali ini tentang cara terbang si Avata 2 ini. Jadi kalau misalkan kalian penasaran mau beli, walaupun kalian udah nonton video ini atau kalian udah punya, kalian bisa langsung coba aja di rumah. Yang penting terbang di tempat yang agak terbuka, jangan di dalam ruangan. Kalau buat teman-teman yang masih agak takut, masih pemula, kita saranin jangan di dalam ruangan karena resikonya sangat tinggi ya teman-teman ya. Dimana bisa kenain furnitur yang ada di rumah kalian atau bahkan bisa kena anak kalian. Jadi lebih baik terbang di ruangan terbuka yang bebas seperti di sini, apalagi bisa dapat view yang lumayan oke. Jadi sekian dulu untuk video kali ini tentang cara penerbangan si Avata 2 ini, baik dengan swim motion atau dengan si remote controllernya. Salam satu langit, keep fly safe.